Nah, dalam konsep ini ada konsep dakwah, ruqyah dan tazkiyah. Dakwah terlebih dahulu, pahamkan marki kita terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses ruqyah, kemudian ruqyah. Ruqyah cukup satu putaran. Ini membuat mereka sadar bahwa memang ada gangguan dalam diri mereka yang selama ini mereka derita. Misalkan sakit di area tulang belakang, ini sudah jelas gangguan yang bersumber dari jin saka atau jin keturunan. Dia sering mengeluh pinggang sakit, belikat sakit, atau misalkan tulang belakang, sepanjang tulang belakang sakit, dan waktunya pun terjadwal. Maka kita harus sarankan kepada mereka untuk melakukan ikrar pemutus dan mencari tahu apa sumber penyebabnya. Apakah ada benda-benda pusaka warisan orang tuanya yang disimpan dalam rumah, atau ada amalan-amalan yang diajarkan oleh kakeknya, atau mungkin mereka masih hidup. Maka kita perlu kumpulkan mereka di satu majelis, satu halakoh. Nah, kita ruqyah bareng-bareng dan fahamkan mereka kembali. Ini jadi dakwah yang sangat efektif untuk kita tanamkan tauhid kepada keluarga mereka. Dan insya Allah setelah mereka terbebas dari lilitan atau cengkraman gangguan, mereka akan mendakwahkannya kembali kepada tetangga mereka, saudara-saudara mereka, dan seluruhnya. Ini kita pernah alami di beberapa tempat, ketika satu orang yang minta diruqyah, kemudian anaknya yang sakit, anaknya yang sering gangguan dengan hiperaktif, kita ruqyah ibu bapaknya, ini bersambung ke neneknya, dan akhirnya satu keluarga besar tersebut kita ruqyah, dan Allah turunkan hidayah di sana. Biidznillah, dengan rahmatnya Allah turunkan hidayah kepada mereka semua. Nah, inilah kita jadi asbab hidayah bagi seluruh alam tentunya. Dengan konsep ruqyah ini, kita tolong orang dengan dakwah ini. Maka nanti kesembuhan yang didapat pun kesembuhan yang sifatnya hakiki, tidak ada gangguan lagi. Antum bisa bayangkan kalau antum seorang peruqyah dan meruqyah berkali-kali dan tidak sembuh. Orang mungkin kesal, dan apa bedanya kita dengan seorang terapis atau terapis pengobatan alternatif, atau mungkin dukun, atau mungkin dukun berlanggan, atau mungkin ustadz khusus, ustadz penyembuh atau ustadz pengobatan alternatif. Walaupun itu halal gitu, tapi masalah tidak tuntas. Bagaimana seorang diruqyah kemudian dia sembuh dan pulang, dan setelah pulang kembali lagi ke tempat kita untuk minta diruqyah ulang, dan kita ruqyah lagi, pulang lagi, kemudian seminggu kemudian sakit lagi, kambuh lagi, dan minta diruqyah lagi. Ini kenapa masalahnya? Nah, harusnya kita jelaskan, oh Bapak ini terkena hati-hati. Kita beri panterangannya, jangan sampai ini misalkan. Ketika seorang pesakit datang kepada seorang penyembuh atau dokter atau tabib, dia mengeluhkan beberapa masalah, dan tabib atau dokter mendiagnosa bahwa ini terkena penyakit, misal ginjal, atau misalkan jantung, lambung. Maka dokter menyarankan, awas jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang bersantan, jangan makan yang asam-asam terlalu asam. Maka ini yang harus dilakukan oleh pasien itu sendiri. Mereka melakukan antisipasi atau jangan sampai kambuh lagi, dan dia minum obatnya dengan rutin, dan segala macam yang disarankan oleh dokter, mereka mengikuti apa yang disarankan. Inilah konsep yang seharusnya mereka lakukan. Sama dengan hal ruqyah. Seorang datang kepada kita untuk mengeluhkan keluhannya, dan kita tanyakan dan cari tahu penyebabnya. Kita temukan bersama penyebabnya apa, dan kita sarankan. Misalnya penyebabnya apa ini? Penyebabnya ini karena ada dia menyimpan benda pusaka, dan dia mengamalkan beberapa amalan dari guru-gurunya terdahulu. Amalan yang sifatnya yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kita tidak harus langsung bilang, wah ini sesat, ini bid'ah, ini amalan seperti ini. Tidak. Cukup seperti ini aja. Barangkali ini dari amalan ini, mari kita buktikan dengan ayat Quran. Kemudian mungkin ada reaksi. Nah, kita jelaskan kepada mereka, amalan yang diajarkan oleh guru-guru kamu, guru antum ini amalan yang terlalu tinggi. Amalan orang-orang yang memang iman dan akidahnya di hatinya sudah kuat sekali, sehingga tidak goyah. Ibarat anak kecil dengan tangan yang lemah diberi pedang, pedang yang sangat tajam. Ini tentu berbahaya. Antum mungkin belum belajar tauhid yang sangat kuat, iman yang sangat kuat, diberi
amalan yang sifatnya amalan-amalan yang wali, misalkan kita sebutkan saja amalan wali, maka tanganmu ini tidak kuat untuk memegang pedang tersebut dan berbahaya dan melukai diri sendiri. Itulah sebabnya. Maka sebaiknya tinggalkan amal ini, batalkan amal ini. Cukup mereka saja orang-orang yang level imannya tinggi untuk mengamalkan ini. Dan wallahu alam mereka dengan urusan mereka. Kita tidak berbicara kepada mereka ini amalan bid'ah yang munkaroh yang dilarang Nabi, berbahaya kalau antum amalkan, dan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan itu di neraka. Ini sangat menyakitkan bagi mereka dan mereka langsung menolak di awal. Menolak di awal artian tidak suka dengan apa yang kita katakan dan kita dicap Wahabi mungkin atau Salafi. Nah, dan maksud kita untuk mengajak mereka ke arah tauhid tentu ditolak dan tidak berarti apa-apa. Harusnya kita mendapatkan ikan, malah kolamnya keruh karena kita obok-obok. Nah, seperti itulah. Kita bukan ahli hukum atau qadhi untuk memutuskan ini bid'ah, ini sesat, ini segala macam. Kita yang kita pentingkan, yang kita dahulukan adalah menolong mereka untuk menuntaskan masalah, bahwa apa yang mereka amalkan ini memang tidak baik untuk mereka amalkan. Apa yang mereka lakukan selama ini bahwa buruk terhadap kesehatan ruhani mereka. Apa yang mereka yakini selama ini berbahaya untuk mereka, untuk akidah mereka. Itu yang jadi konsep, yang jadi tujuan kita. Kita tolong orang ini seperti kita ngambil ikan tanpa harus mengobok-obok kolam. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya dakwah sebelum ruqyah. Kita bisa tuntaskan apa yang jadi permasalahan mereka selama ini, keluhan-keluhan mereka. Jadi kita diterima dimanapun, kita masuk pondok, diterima di pondok, dengan kiai, dengan santrinya diterima untuk meruqyah para santri dan jamaahnya. Kita di majelis ta'lim, ibu-ibu dimanapun, majelis sholawat, majelis zikir, majelis mungkin rotib, majelis apapun, kita bisa masuk di sana dan mengenalkan konsep ruqyah syar'iyah ini tanpa harus melukai perasaan mereka. Sekali lagi, kita bukan qadhi, seorang hukum untuk memvonis mereka sesat, walaupun kenyataan memang seperti itu. Misal kita seperti itu, misalnya kita ada amalan-amalan yang mereka lakukan yang di luar sunnah, yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kita ajarkan, kita jelaskan. Kalau kita langsung ke pokok, ini amalan yang seperti ini, ngumpul-ngumpul ini bid'ah, ya, kita pasti tolak lah, dan kita tidak akan mempunyai peluang lagi untuk menyebarkan tauhid ini. Maka konsep ruqyah syariah dengan jalan penyembuhan, dengan jalan ikhtiar kesembuhan melalui ruqyah ini sangat efektif sekali. Dan efektif bagaimana? Efektif ketika orang-orang mulai jenuh dengan pengobatan alternatif dan tidak kunjung sembuh. Orang-orang mulai jenuh berobat ke medis dengan biaya yang sangat mahal dan tidak ada kunjung sembuh dan perubahannya. Kita tawarkan konsep seperti ini. Antum mau sembuh total, insya Allah ikuti saran-saran kami. Sarannya tidak jauh dari sunnah. Apa itu? Lakukan zikir pagi dan petang. Setelah diruqyah, lakukan berzikir pagi dan petang. Kemudian tuntaskan masalah yang menjadi sumber penyebab gangguan ini. Misalkan dia riba, tinggalkan riba sama sekali. Itu dia. Atau misalkan karena amalan, tinggalkan amalan ini. Ceritakan kepada mereka, antum tidak kuat memegang amalan ini. Mereka orang-orang yang soleh, yang kuat. Kita ini apalah. Maka sebaiknya amalkan yang diajarkan Nabi saja cukup, ringan-ringan dan mudah-mudah, dan berefek nanti. Juga berefek kepada ruhani dan penyembuhan sekaligus benteng. Simpel saja, sampaikan. Maksud kita tercapai tanpa melukai banyak orang, melukai orang-orang. Kalau antum sebutkan ini amalan bid'ah, nanti ustadznya turun dan bilang, hati-hati ini orang Wahabi nanti yang meruqyah ini. Akidah kamu mending sakit seperti ini daripada kamu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naudzubillah. Itu yang tidak kita harapkan, dan terjadi perpecahan umat ini. Maka sampaikan dengan baik, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan tutur kata yang baik sekali, dan tidak ada menyinggung antara golongan dan sebagaimana. Walaupun kita tahu misalkan amalan ini berbahaya bagi mereka. Berbahaya dari segi mana? Amalan-amalan yang tidak baginda Nabi SAW ajarkan ini berbahaya sekali, apalagi amalan tersebut tanpa ijazah sebutnya.
Bahkan samar sekali bahasa thariqah ini ketika seorang mewiridkan, melafalkan wirid-wirid yang sifatnya ribuan. Ini potensinya besar sekali untuk mengundang mereka bangsa jin, bahkan setan dari kalangan bangsa jin untuk masuk ke dalam tubuh. Mereka hilang kesadaran. Mungkin maksud mereka tercapai dengan amalan-amalan tersebut, tapi efeknya sangat luar biasa. Ini bisa kita ketahui dengan sangat jelas ketika akhir hayat mereka, naudzubillah. Mereka Allah beratkan mengucapkan lafaz la ilaha illallah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Karena memang amal ini amalan-amalan yang terlarang, dan setiap amalan yang tidak diajarkan baginda ini tertolak. Sekali lagi tertolak. Maka cukup ittiba, ikhlasun niyah, ikhlaskan niat. Ini gimana niatnya? Dan ittiba, ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Sekali lagi ikuti Nabi. Nah, kita tidak mengumbar seperti hakim memutuskan ini vonis beda, ini sesat, ini misalkan zalim dan sebagainya. Cukup sampaikan apa yang kita ketahui dan kita menghindari banyak perdebatan. Intinya kita tolong orang pasien kita dan kita jelaskan kepada mereka ini loh yang jadi masalahnya. Ini yang jadi penyebab gangguannya. Mereka faham dengan itu, mereka lakukan dan mereka mulai berhijrah dan meninggalkan kebiasaan lama. Cukup istiqomah, insya Allah. Setelah istiqomah, biar Allah yang tentukan kesembuhan tersebut. Ikhwani rahimakumullah, guru-guru kami pernah berkata bahwa kalau antum meruqyah berkali-kali dan tidak ada kunjung kesembuhan dari pasien dan tidak perubahan dari pasien, setidaknya mungkin kita tidak menyembuhkan ruhani atau jasmaninya, tapi kita telah menyembuhkan apa yang jadi harga termahal baginya. Apa itu? Akidah, iman. Kita telah menyembuhkan itu, tidak kita mengusahakan kesembuhan untuk itu. Dan mereka menyadari bahwa ini berbahaya bagi mereka. Cuman mereka susah untuk melepaskannya karena jadi kebiasaan hari-hari, bahkan mereka masih menggantungkan diri kepada benda tersebut. Misalkan kita jelaskan bahwa keris yang disimpan di rumahnya itu mungkin senjata bisa, hanya pengagungannya yang berlebihan dan menyebabkan hati kita condong kepada kesyirikan. Itu dia. Jadi akidahnya kita sembuhkan, walaupun setidaknya akidah yang kita sembuhkan, walaupun jasmani dan ruhaninya tetap dalam keadaan sakit. Barakallah. Jadi penting antara dakwah, ruqyah dan tazkiyah. Setelah kita ruqyah baru kita tazkiyah. Tazkiyah ini, dakwah ini pemberitahuan, pemahaman. Setelah mereka paham dan mengerti, baru kita ruqyah, buktikan dengan ruqyah sampai beberapa reaksi, bahkan keluar jinnya, mau semuanya, mau sebagian, mau sedikit lagi misalkan keluar. Dan terakhir kita ikat mereka dengan tazkiyah, berubah setelah total. Kita sarankan kepada mereka tazkiyatun nufus. Apa yang menjadi penyebab? Misalkan dia suka menggibah, kita stop, jangan lagi kumpul-kumpul. Kalaupun perlu dengan tetangga biasa. Kalau misalkan dia masih bermuamalah dengan riba, maka kita sarankan kepada mereka untuk berhenti dari muamalah tersebut. Kalau misalkan ada dosa antara suami dan istri, ibu dan anak, atau anak ke ibu, atau misalkan antara tetangga, maka segeralah memohon ridho dan maafnya dan mohon ampun kepada Allah. Inilah konsep tazkiyah. Dan terakhir nanti ada taklimat. Taklimat ini bagian dari tazkiyah yang mana kita ikat mereka dengan benteng yang sangat kuat. Apa itu? Benteng-benteng sunnah. Jadi dakwah dulu, fahamkan dulu. Setelah mereka faham, baru kita ruqyah. Setelah kita ruqyah, baru tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, bersihkan jiwanya dari hasad, iri, dengki. Terus rasa tidak suka, buruk sangka, suuzon. Bahkan buruk sangka kepada Allah, bahkan buruk sangka kepada nasib, buruk sangka kepada kehidupannya. Ajarkan kepada mereka sabar, ajarkan kepada mereka qanaah, ajarkan kepada mereka untuk selalu bertawakal kepada Allah SWT, dan ajarkan kepada mereka tentang iman, bahwa sungguh ajaib urusan orang yang beriman. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, dan ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur. Ceritakan itu kepada pasien kita, insya Allah mereka lebih tenang dan lebih tahu arah. Kalau kita hanya ruqyah tanpa memberikan tazkiyah dan dakwah, maka ibarat kita hanya memberikan
apa ya, obat-obat penghilang rasa sakit. Seorang yang sakit datang ke dokter dan dokter memberikan obat, sakit itu hilang, dan ketika reaksi obat itu hilang, reaksinya misalkan 1 harian sakit lagi, maka diminum lagi obatnya, dan obatnya habis, datang lagi minta obat atau diruqyah ulang. Nah, konsep dakwah ruqyah dan tazkiyah ini konsep kesembuhan yang sifatnya meluruh dan sempurna insya Allah, yang mana kita dan marki kita tahu penyebab. Setelah itu mereka bisa mencegah agar tidak terjadi lagi, dan mereka bisa menuntaskan apa yang jadi permasalahan yang mereka derita selama ini. Barangkali bisa difahami insya Allah, mudah-mudahan Allah turunkan kepahaman dan kita tetap berjalan di jalan yang lurus insya Allah. Ingat sekali lagi, kita ini umat yang bersaudara, mau apapun golongannya, yang intinya ada amalan-amalan yang memang tertolak, ada amalan-amalan yang memang lurus, dan wallahu a'lam, hanya mereka para ulama yang tahu. Kita hanyalah peruqyah kelas bawah, dan kita hanyalah orang-orang yang mencari titik kebenaran dan titik mata air murni dari mata airnya yang sungguh baginda Nabi SAW, tanpa terkontaminasi kotoran-kotoran dari rumah tangga dan semacam. Maka semakin bening airnya, semakin jelas ikan terlihat. Dan jangan merusak hubungan ukhuwah kita dengan sesama kita dengan berbeda golongan hanya gara-gara kita ingin menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh kita dari baginda Nabi SAW, terutama akidah. Konsep dakwah ruqyah ini sifatnya mendasar, usul, yang mana kita bisa mengajak mereka yang tersesat secara total ataupun parsial sebetulnya. Orang yang memang tersesat karena mereka, contoh misal memiliki jimat, ini berbahaya sekali. Atau orang yang dengan akidah yang tidak lurus, yang menyekutukan Allah, bahkan ada kekuatan lain selain kekuatan Allah dengan alasan wusul atau ini hanya wasilah dan lain sebagainya. Bahkan termasuk amalan-amalan ilmu kebal, ilmu tahan bacok. Ini dia. Kalaulah baginda Nabi mengajarkan ilmu tersebut dan memang dihalalkan, pasti sudah Nabi sendiri lakukan. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum, mereka berperang dan berdarah-darah. Bahkan ada yang giginya patah, ada yang telinganya putus, ada yang tangannya putus, ada yang terkena tebas pedang. Kalau ilmu kebal itu ada, kenapa tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, bahkan zaman tabi'in? Semua para syuhada itu berdarah-darah sebagai saksi mereka kelak di hari akhir. Dan konsep tazkiyatun nafs ini menempati urutan 70% proses kesembuhan. Selebihnya nanti ada ruqyah yang 5%, kemudian herbal 10%, dan 15% terapi ruqyah mandiri. Jadi ruqyah ini kita meruqyah orang hanya 5% kesembuhan. Besarnya nanti di tazkiyatun nafs, di pembersihan jiwa. Dan pembersihan jiwa memerlukan dakwah dan pemahaman. Bagaimana orang tahu itu dosa kalau tidak dikasih tahu itu dosa dan dengan dalil yang kuat? Maka perlunya pemahaman dari kita kepada mereka bahwa ini berbahaya bagi mereka. Dakwahi atau fahamkan dulu konsepnya kepada mereka, kemudian baru tazkiyah. Tazkiyah ini langsung, misalkan ada benda yang menggantung di tembok, langsung turunkan. Ini sangat efektif. Nah, seperti itu. Jadi tempatnya di 70% kesembuhan insya Allah. Dan setelah itu mereka benar-benar berhijrah. Setelah pertemuan kita yang pertama itu, kita tinggal mengontrol bagaimana kondisi mereka, apakah sudah berubah. Dan sudah berubah, dan mereka misalkan sering melakukan ruqyah mandiri, bahkan terapi al-baqarah misalkan, kita sarankan kepada mereka ajak yang lain yang sama senasib dengan antum dan ceritakan kepada mereka pengalaman antum ketika menderita penyakit yang kemarin, dan Allah turunkan kesembuhan dan keberkahan. Berbagilah dengan mereka, ceritakan tanpa pamrih, ajak mereka menuju jalan iman. Dan ini insya Allah akan tersebar beberapa tahun ke depan, bahkan ke depan muslimin tahu bagaimana cara mereka melindungi diri mereka dari mara bahaya, terutama gangguan non medis atau gangguan sifatnya sihir dan jin.
insya Allah. Dan Allah berkahi apa yang kita usahakan, Allah berkahi ilmu yang kita pelajari, dan Allah berkahi setiap muamalah, bahkan setiap dakwah kita, insya Allah. Maka semoga Allah SWT golongkan kita ke dalam mujahid fi sabilillah, para mujahid, dan Allah golongkan kita kepada orang-orang yang istiqomah menegakkan sunnah ini. Ingat sekali lagi, ambil ikan tanpa mengombak-ngombak kolam. Itu yang jadi inti. Dan kita akan diterima dimanapun. Dan kita akan dianggap saudara bagi mereka. Sekalipun mereka sebutnya ahli bid'ah. Atau misalkan sekalipun mereka ahli sesat. Dukun, perkumpulan para dukun. Antum akan diterima di sana, insya Allah. Sehingga tujuan kita mengambil tauhid mereka kembali, meluruskan akidah mereka kembali, insya Allah terlaksana tanpa harus terluka salah satu dari antara kita. Dan ini jadi tujuan dakwah, merangkul bukan memukul. Nah, insya Allah sama-sama kita belajar. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.